uh, kepada adik-adik kita gitu ya. Nah di Indonesia tuh ada satu fenomena menarik di mana kalau kita lihat anak-anak kita yang level pendidikannya masih di playgroup atau TK gitu ya, anak-anak di Indonesia tuh antusiasmenya tinggi banget. Jadi rasa penasarannya dikit-dikit bertanya, ini apa, ini kenapa bisa begini gitu. Kadang ada yang bilang kenapa matahari warnanya kadang putih, kadang kuning, kalau sore-sore kenapa orange gitu ya. Terus kenapa kalau kita jalan malam-malam bulan kayaknya ngikutin kita. Jadi banyak sekali pertanyaan dari anak-anak kita di usia dini, tapi specifically di Indonesia kayaknya waktu masuk udah terutama ke level hampir masuk SMP atau udah di sekolah menengah atas gitu ya, pertanyaan pertanyaan penasaran ini makin berkurang, terus sampai udah ada satu level kayaknya saya pernah datang ke beberapa sekolah yang anak-anaknya udah nggak mau tanya, bukan karena rasa penasarannya nggak ada, tapi lebih ke takut kalau nanya dibilang bodoh gitu kan, atau takut pertanyaannya salah gitu, bukan takut jawabannya salah, tanya aja udah takut salah gitu. Nah ini ada satu hal yang kayaknya ada sesuatu yang kita harus lakukan agak ekstra gitu di Indonesia untuk memulai satu science project atau riset atau mau dinamakan apapun di sekolah gitu ya. Nah kenapa di Indonesia dan di dunia internasional science project atau riset ini sainsnya juga tidak harus IPA ya, tapi IPA IPS juga bisa disebut science project, bisa social science juga. Kenapa marak dilakukan di sekolah menengah? Karena ini cara yang paling efektif sebetulnya untuk membuat orang atau siswa kita, adik-adik kita gitu ya, terbiasa untuk belajar, atau di poin nomor 2 saya tulis harus selalu menambah wawasan gitu. Nah itu sebetulnya di peneliti belia Indonesia yang kita bina setiap tahun, kita tidak membina adik-adik kita untuk kelak menjadi seorang peneliti gitu. Tapi yang kita tanamkan, yang kita tumbuhkan itu adalah setidaknya waktu di bangku sekolah mereka pernah merasakan atau pernah menerapkan berperilaku seperti peneliti itu seperti apa gitu. Salah satunya adalah dari sekian banyak poin, salah satunya selalu menambah wawasan. Jadi nanti di dunia apapun mereka berkarir atau bekerja, saya harap tuh salah satu sifat ini juga tetap nempel gitu ya di mereka, selalu menambah wawasan dimanapun mereka berkarir. Nah, supaya ini bisa terjadi, itu yang harus ditumbuhkan adalah bukan cuma sekedar memelihara rasa penasaran, tapi kalau kita bimbing siswa kita, adik-adik kita, atau mungkin anak kita di rumah gitu ya, rasa penasarannya itu harus kita sedikit diarahkan. Jadi bukan sekedar curious, bukan sekedar penasaran, tapi kita arahkan untuk curiosity-nya itu, penasarannya itu menjadi penasaran yang terarah ke sesuatu hal yang membangun. Jadi ada proses belajarnya yang bisa kita dapatkan di situ. Atau kalau saya kutip dari salah satu mentor saya di peneliti belia Indonesia, dari Pak Hasrul Tayyib, itu kita sebutnya di tim Indonesia biasanya academic curiosity. Jadi curiosity yang dalam prosesnya itu bisa menjadi dasar atau ada satu base akademik yang bisa dipakai untuk menjawab curiosity yang berikutnya gitu. Jadi ada proses yang kita belajar dan mendapatkan sesuatu. Nah, menumbuhkan curiosity, academic curiosity ini harus dilakukan dengan kita membiasakan anak-anak kita atau adik-adik kita membangun sesuatu dengan logika yang baik gitu. Bukan hanya benar, tapi baik dan benar dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, positifnya logika atau kaidah ilmiah ini di seluruh dunia, di negara manapun, di bidang apapun, itu sama. Memang nanti penerjemahan pembahasannya berbeda, tapi semua cycle-nya atau sequence atau urutannya itu sama. Jadi supaya kita bisa masuk ke sana,
yang pertama harus ditumbuhkan itu adalah anak-anak itu harus kita pelihara rasa penasarannya. Caranya gimana? Dengan memelihara hak mereka untuk tetap penasaran. Kadang-kadang ini yang poin nomor satunya, kadang-kadang kalau saya ngajar mahasiswa juga di universitas atau lagi pelatihan guru gitu ya ke pelosok Indonesia, kita tuh kadang-kadang yang udah ngajar bertahun-tahun nggak sabar kalau ada orang tanya, pengen dijawab gitu. Nah ini yang harus kita mulai latihan ya kalau ngebimbing penelitian, apalagi menumbuhkan rasa penasaran. Kalau ada pertanyaan itu tidak harus langsung dijawab, tapi penasarannya itu harus dipelihara. Artinya ini ada suara yang bocor tadi, saya mau mute sebentar, nggak apa-apa. Oke, jadi harus dijawab, bukan langsung kasih jawaban, tapi kita pancing dengan gimana cara mencari jawaban. Jadi kita juga tahu jawabannya dengan satu proses kan. Nah proses itu, rasa penasaran itu dipelihara, tapi proses mencari jawabannya itu jadi satu hal tersendiri. Ini salah satu contoh pertanyaan, ada 4 misalnya. Ini yang kita makan sehari-hari, ada di sini biasanya di Indonesia banyak orang makan nasi kan. Nasinya kita tahu dari padi gitu, dari beras. Itu kalau kita makan 1 sendok kira-kira berapa butir beras ya? Itu kadang kita makan tapi kita nggak sempat penasaran, itu nggak sempat terjawab. Mungkin pernah mikir tapi belum sampai terjawab, kadang-kadang rasa penasaran kita yang udah hilang gitu. Nah ini proses yang saya sebutkan tadi, rasa penasaran itu sebetulnya harus dipelihara. Kalau kita lihat nomor 1, berapa jumlah biji padi dalam ini cabai, terus kalau nomor 2 misalnya dalam 1 sendok ada berapa butir nasi, atau kalau kita ini pasti semua udah pernah lihat ya, kita lihat ke satu pohon padi. Coba sekarang mungkin teman-teman di sini atau adik-adik yang join di sini boleh tulis di chat nomor 1 dulu deh. Itu kalau 1 biji padi, jadi kita nanam padi, jadi petani gitu ya. Padinya kita tanam 1 biji, terus kita siram air, nanti tumbuh kan. Nah, waktu tumbuh, waktu pertama pasti tumbuhnya cuma 1 batang gitu. Sama kayak kalau kita eksperimen di sekolah, di SD biasanya nanam kacang hijau atau yang lain gitu. Padi itu pertama pasti tumbuh 1 batang. Tapi kalau kita lihat di sawah sampai waktu panen gitu ya, padinya nggak 1 batang lagi kan, lebih dia dari 1 batang. Jadi artinya dari 1 biji tadi dia tumbuh jadi banyak batang sebetulnya, beberapa atau banyak batang. Nah pertanyaan nomor 1, kalau udah sampai waktunya panen, misalnya siap panen, 1 biji yang kita tanam tadi itu kira-kira jadi berapa batang ya? Satu biji nanti jadi 1 rumpun gitu yang dipegang orang di foto ini. Boleh, ini namanya kira-kira. Jadi bukan jawaban yang harus benar, tapi kita harus numbuhin dulu sense untuk bisa mulai kira-kira 1 biji yang ditanam kira-kira waktu mau panen jadi berapa batang. Boleh tulis di chat. Nanti baru kita move to next question. Boleh mau jawab 10, mau 100, nggak ada benar salah, nggak dapat hadiah atau hukuman juga, cuma kita pengen lihat nih dari semua di sini variasi jawabannya gimana. Coba ya. Masih mikir? Nggak harus dihitung, nggak harus di googling ya. Di Google juga, di googling saya sengaja taruh ini, di googling juga belum tentu ketemu jawabannya berapa. Jadi yang saya perlu itu bukan jawaban betul, tapi yang saya perlu adalah yang ada di kepala teman-teman yang hadir di sini itu kira-kira gambar ini tuh ada berapa batang, belum butirnya ya, batangnya ada berapa? 12, terus ada lagi
12. Oke, mungkin ngitung di gambar ini kali ya. Ada banyak. Oke. Salah satu, oke, thank you nih yang jawab ada banyak. Salah satu syarat penelitian itu scientific ya ilmiah gitu, bahasa Indonesianya mau social science atau science itu harus struktur. Jadi banyaknya harus struktur nih Bapak atau Ibu. Banyaknya itu berapa? Oke, beda-beda ya. Kita tunggu sampai beberapa lagi. Dan jawab 12 batang, 5 sampai 10, oke, kasih range ya, 5 sampai 10. Ada yang jawab 30 batang, yang lain masih mikir? Ini kalau ada yang pernah nanam beneran, belum tentu tahu juga nih Pak Rifki. Karena biasanya saya tanya ke beberapa petani, mereka juga, iya ya, kenapa nggak pernah saya hitung. Oke. Satu biji ditanam 10-15. Bisa sampai 400-500 butir padi. Oke. Oke, kalau gitu, nah saya jawab dulu nih pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaan nomor 1-nya itu satu biji, kalau ditanam bisa jadi berapa batang? Tadi ada yang jawab 10, 15, sampai 30 ya. Paling banyak berapa tadi ya? 30 kayaknya. Oke. Nah, di sini kalau pertanyaannya seperti itu, satu biji bisa jadi berapa batang? Jawabannya nggak ada yang salah. Karena semuanya bisa jadi betul gitu. Bukan semuanya paling betul, tapi bisa jadi betul. Karena nanti waktu kita coba, dan saya udah coba gitu, kita eksperimen untuk bukan riset ya, tapi observasi untuk mencari jawaban pertanyaan ini. Satu padi nanti jadi berapa batang, sangat tergantung kita nyiramnya serajin apa. Terus kita tanamnya di mana, di tanah atau di kapas atau di ada yang mau coba mungkin pakai hidroponik, boleh-boleh aja. Tapi bisa jadi berapapun, betul. Tapi kalau kita kasih nutrisi yang bagus sesuai dengan kebutuhan padi, terus unsur haranya atau zat ininya juga memadai, yang saya coba itu satu butir bisa jadi 60 batang. Jadi satu rumpun waktu mau kita panen itu kalau yang bagus bisa sampai ke 60. Jadi yang tadi mungkin ada yang pernah coba kali ya, bisa sampai 30 batang gitu. Itu oke, tapi sebetulnya kalau mau dimaksimalkan bisa sampai ke 60 batang. Kalau kita maksimalkan unsur hara dan yang lainnya. Oke, ini masih tentang padi, belum baru satu topik nih. Jadi saya mau kasih contoh dari padi aja kita bisa dapat banyak pertanyaan untuk nanti bikin satu project atau satu riset. Ini baru tadi satu biji, jadi 60 batang. Nah, masing-masing batang tadi yang ada 60, itu kalau berbuah atau keluar bulir padinya waktu mau panen, satu batang kira-kira sekarang jadi berapa? Bukan semua ya, bukan satu rumpun, tapi satu batang aja dulu. Coba tulis di chat lagi. Satu batang kira-kira berapa butir padi? Sepuluh kayaknya nggak mungkin ya. Soalnya kalau dilihat di situ 10 pasti lebih. 1000 kayaknya nggak sampai gitu. Nggak apa-apa, mulainya kita dari kayak gini. Kira-kira berapa? 50, 100, 200. Oke, ini udah bagus. 50 sampai 80 butir, 100. Ini ada Bu Elva jawab 100 butir tapi direct message. Boleh ke chatroom yang ini aja Bu Elva. Apa nggak, biar semua bisa lihat, yang lain nggak hanya saya lihat. Udah ada 2 jawaban, 50 butir, 100 butir. Ada lagi? 60. 75. Oke, ini udah mulai variasi. Nggak kelipatan 10, udah ada 75.
Ada lagi yang lain? 80. Oke, ini saya kasih jempol dulu ya. Ini peserta kelas malam ini itu set 90, 80. Oke. Sense-nya bagus. Bagus artinya mungkin ada yang udah pernah coba, tapi kalau belum pernah coba lebih hebat lagi karena walaupun jawabannya nggak tepat-tepat banget, tapi semuanya mendekati gitu. Jadi dalam toleransi kalau untuk bikin science project ini udah oke. Jadi bagus-bagus nih ininya, sense-nya. Oke, kalau ini jawab 90, 75, kembali lagi tadi tergantung unsur hara segala macam kan. Tapi kalau yang saya coba dan saya hitung, itu satu butir, satu rumpun ya, satu batang, itu bisa menghasilkan 100 butir. Ini ada salah satu yang sama dengan saya 100 gitu. Tapi kalau yang belum tentu 100, kalau kita coba tanam berikutnya dengan tanah yang sama, unsur haranya udah sedikit kepakai, mungkin berikutnya bisa turun jadi 70, jadi 80 gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi bisa sampai 100 yang saya pernah coba. Nah, oke, masih di slide ini. Jadi sekarang coba kalau saya punya satu butir, kita tanam ya. Padi kan panennya 3 bulan. Kita punya satu butir, dia jadi 60, kemudian masing-masing 100 gitu. Jadi satu butir kalau kita hitung jadi 60 masing-masing 100 dalam 3 bulan kalau kita panen, satu butir tadi sekarang kita siram gitu ya. Sekarang jadi 6.000. Mulainya satu butir. Oke. Nah, kalau gitu kalau kita ngitung sedikit, kalau satu butir jadinya 6.000, berarti kan 6.000 kali lipatnya ya. Kalau kita beli bibit 1 kilo, 1 kilo tuh segini kali 1 kilo, nggak terlalu banyak, masih bisa dibawa, masih bisa digenggam. Kalau kita punya 1 kilo, panennya berapa kilo? Coba tulis di chat. Kalau satu butir jadi 6.000. Sebenarnya butirnya aja kita ganti kilo. Satu butir jadi 6.000 butir. Kalau 1 kilo jadi 6.000 kilo ya. Oke. Nah, jadi kalau kita nanam 1 kilo, panennya 6.000 kilo. 6.000 kilo itu, nah betul tuh Pak Joko. 6.000 kilo itu, ya kalau disebut dengan lebih familiarnya, 6 ton. 6 ton itu sama dengan 6.000 kilo. Jadi kalau saya 6 ton itu banyak sebenarnya ya. Maksudnya kalau kita bawa padi 6 ton, tadi 1 kilo masih kepegang. 6 ton udah harus pakai truk bawanya. Nah jadi ini baru dari padi. Nanti kita bisa lakukan observasi yang sama ke cabai misalnya, atau mau coba tumbuh-tumbuhan yang lain, komoditi pangan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita pakai hitungan ini, saya pernah ngobrol sama orang-orang dari pertanian IPB, kalau kita masing-masing nggak usah sampai nanam 1 kilo, kita nanam 20 butir aja, itu kita udah bisa hidup. Kenapa 20 butir? Karena kalau 20 butir, masing-masing kali 60, kali 100 butir, itu cukup buat kita, kalau pas panen ya, cukup buat satu orang dewasa makan selama 3 bulan. Jadi kalau setiap orang nanam 20 butir, terus panennya berhasil, gitu anggapannya, itu nggak ada. Ini baru hitungan ya, maksudnya bukan solusi, tapi ini baru berandai-andai, baru kita ngitung di atas kertas. Kalau orang Indonesia masing-masing nanam 20 butir, tiap hari disiramin gitu, terus panen, disimpan, bisa untuk makan 3 bulan. 3 bulan itu ya kita panen berikutnya lagi. Jadi kalau mau jawab krisis pangan di atas kertas aja, solusinya, itu solusinya krisis pangan kita gitu. Kalau kekurangan beras, ya masing-masing tanam 20 butir. 20 butir itu ditanam di rumah, nggak harus di sawah ya, nanti bisa googling. Bahwa padi itu sebetulnya bukan tanaman air, kenapa dia perlu air, bukan untuk padinya, tapi untuk supaya tanaman gulma yang lainnya nggak tumbuh. Jadi
banyak pertanyaan yang bisa terjawab mulai dari sini. Tapi penasarannya dulu nih kita tumbuhin gitu. Jadi oke, urusan tadi sampai di situ dulu. Nanti kita sambung lagi. Tapi ini pertanyaan yang benar-benar saya bermain dengan pertanyaan ini tuh udah sekian tahun yang lalu gitu ya. Sampai saya nanam padi di rumah, makanya saya jadi tahu nanam padi nggak harus di sawah gitu. Untuk sampai panen, bukan sekedar tumbuh ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau mau tadi kan rasa penasarannya dulu nih, udah tumbuh, terus nanti kita arahkannya gimana? Ini karena waktu malam ini terbatas, jadi saya bikin satu alur singkat dulu. Yang saya sampaikan di slide ini penyederhanaan istilah aja dari metodologi saintifik atau bisa dipakai untuk metodologi riset juga. Jadi hanya ada 5 tahap, 6 sebetulnya, tapi yang 6 sengaja nggak saya tulis. Pertama itu kita harus dari bertanya tadi jadi timbul satu masalah gitu, atau problem. Kemudian kalau kita udah ada pertanyaan yang kita suka dan itu jadi satu masalah, misalnya masalahnya tadi mau jawab tentang krisis pangan atau mau jawab tentang kenapa literaturnya padinya bisa 60 batang, yang saya tanam nggak sampai segitu, itu juga udah satu masalah. Apakah beda varietas, apakah beda pemupukan, segala macam. Nah, kalau udah jadi satu masalah, kita harus mulai window shopping ya, baca-baca, atau bacanya tuh nggak harus literally ada huruf, ada teks kita baca, tapi benar-benar membaca dalam arti berkegiatan ya untuk membaca. Artinya mencari tahu gitu. Boleh dengan mewawancara, interview, ngobrol, diskusi segala macam, itu salah satu kegiatan untuk kita berliterasi gitu. Jadi bukan membaca jurnal atau membaca sesuatunya, tapi literasi kita udah mulai dilakukan. Problemnya udah, literasi kita minimal tahu apakah kita satu-satunya yang menanyakan pertanyaan tadi, problem tadi. Karena biasanya problem itu ditanyakan oleh banyak orang sekaligus. Jadi kalau kita udah pilih satu problem, hal yang pertama dilakukan adalah biasanya yang wajib dilakukan, kita cari tahu orang lain siapa aja yang udah menanyakan pertanyaan yang sama dan apa yang sudah mereka lakukan. Itu yang harus kita cari tahu dulu pertama, supaya kita pertama kalau ngindarin sisi negatifnya, nggak jadi so jago yang kita satu-satunya yang menemukan sesuatu gitu, padahal ternyata banyak orang memikirkan itu juga gitu. Jadi zaman sekarang itu udah zaman kolaborasi, kita harus minimal tahu semua, apalagi udah ada Google ya, semua orang melakukan apa tuh bisa ketahuan, terutama di sesuatu yang dipublish. Nah, oke, sudah kita literasi, harusnya kalau mau singkat nih 3 step jadi gitu. Kita bikin science project, habis literasi ya kita cari aja jawabannya gitu. Jawaban kita tuh mau kita sebut tesis kita ya. Jadi itu sesuatu yang karya kita yang kita persembahkan kepada si masalah tadi gitu. Jawaban dari satu masalah, solving the problem. Nah, tapi ternyata kan nggak sesederhana itu. Kalau kita ngomong jawaban dari satu masalah, hasil kita observasi, hasil kita literasi, pertama belum tentu semua orang percaya kalau kita cuma ngomong dan baca gitu ya. Kedua, belum tentu benar. Jadi benar pun belum tentu orang percaya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang saintis? Setelah literasi tadi, kita pengennya membuat satu jawaban, satu solving the problem versinya kita. Nah, ketika masih jadi versinya kita, belum jadi konsumsi umum gitu ya, tesisnya kita namakan, kasih hipo di depannya, hipotesis gitu. Jadi itu asal katanya hipotesa atau hipotesis, itu dari tesis yang hipo, nanti boleh di googling artinya apa gitu. Tesis yang belum muncul, masih kekubur. Oke, nah di sini baru mulai kenapa harus thinking out of the box.
Karena untuk membuat hipotesis kita tadi menjadi satu tesis ternyata butuh perjuangan gitu. Tapi perjuangan ini yang sangat menyenangkan, makanya hampir di seluruh negara ya sekarang bikin science project entah social science ataupun ya science IPA seperti di Indonesia gitu. Itu banyak dilakukan karena ini pertama merangsang thinking out of the box yang tadi sempat singgung ya. Kemudian ini menyenangkan karena bermain dengan pikiran, membuat satu hipotesis, kemudian ada kegiatan hands-on di mana anak-anak harus bereksperimen, kemudian membuat satu analisa, sampai akhirnya ada sesuatu yang dikontribusikan karena tesisnya nanti atau simpulannya itu memecahkan atau menjawab satu masalah. Nggak harus masalah besar, tapi satu masalah kecil tapi bisa dilakukan dalam satu kelompok gitu ya. Jadi banyak masalah juga yang terselesaikan. Nah, ini yang mau di-highlight dari sini nanti di simpulan dan tesis gitu. Kemudian hipotesis. Kita mulai dulu dari problem ya. Ini contohnya ada beberapa yang sudah dipresentasikan hasil anak-anak Indonesia. Ini tahun 2014 waktu itu kita presentasikan di Serbia. Jadi banyak anak-anak Indonesia tuh di level SMP SMA udah diakui top gitu di seluruh dunia untuk membuat dan mempresentasikan, bukan sekedar membuat riset, tapi bahkan membuat dan mempresentasikan ke dunia internasional tentang masalah yang mereka pikirkan, kemudian apa yang mereka lakukan terhadap masalah tadi. Jadi ada kepekaan terhadap lingkungannya. Ini contohnya Lilis, ini putri asli Bali ya. Oke, masalahnya unik waktu itu Lilis. Pertama dia masalahnya adalah daun kering. Kalau tadi kita pertama berpikir dengan padi gitu ya, Lilis tuh berpikir dengan listrik itu dimatiin Pak. Daun kering. Ininya apa? Pertanyaannya pasti di semua orang sama. Ininya apa? Daun kering itu setiap hari ada, kita bisa lihat. Tapi siapa yang pernah mikir daun kering mau diapain gitu kan? Lilis juga pertama awalnya nggak terlalu mikirin daun kering biasa, di tempat dia biasanya dibakar daun keringnya gitu. Oke, saya izin sebentar ganti network sebentar ya. I'll be right back sebentar. Bagi yang hadir malam ini yang belum mengisi form pendaftaran, ada di chat room ya. Ada di chat room itu linknya bit.ly/YAVE webinar series 1. Oke, udah bisa kedengaran lagi ya? Sudah Pak. Oke. Ya. Nah, tadi sampai Lilis ya. Jadi sebentar, ini slide terusan. Nah, sampai sini. Oke. Lilis punya masalah dengan daun kering di tempat dia. Sama tetangga-tetangganya itu daun kering yang berserakan selalu dibakar gitu. Nah, Lilis tuh cuma penasarannya waktu itu, ini yang dibakar daun apa sih gitu. Kita cuma tahunya kan biasanya daun kering. Lilis sampai cari tahu, ini yang dibakar ini jenisnya apa. Waktu dia datang ke kita sampai lomba di tingkat provinsi Bali waktu itu, dia kalau nggak salah nih baru tahu ya nama Balinya, orang Bali sebutnya pohon ini namanya apa gitu, saya juga nggak ingat. Tapi untuk sampai melakukan literasi tadi, karena dia problemnya tuh si daun kering tadi, masa cuma dibakar terus setiap hari. Pas literasi ya dia kebingungan, karena waktu dia googling pakai nama lokal Balinya tadi,
literasinya jadi terbatas, dicari di googling yang muncul sedikit gitu kan. Jadi waktu itu saran dari teman-temannya sama gurunya, coba cari tahu pohon yang dia mention tadi, yang dia sebut tadi, itu nama latinnya apa, supaya kita bisa tahu apakah itu hanya tumbuh di Bali atau di tempat lain, di pulau lain atau di negara lain juga ada, dan apakah itu juga menjadi masalah yang sama buat orang lain gitu, daun yang berserakan tadi. Nah, untungnya, jadi dari pertanyaan Lilis tadi, untungnya ternyata daun tadi waktu dicari nama latinnya, ada orang lain yang sudah mengerjakan bahwa ngasih tahu Lilis gitu, pasti literasi gitu ya, dicari, ternyata daun ini punya zat yang kalau dipakai itu bisa untuk nyamuk tuh nggak suka gitu, jadi boleh dibilang bisa ngusir nyamuk, bukan ngebunuh nyamuk tapi ngusir nyamuk, nyamuknya nggak suka. Nah itu akhirnya si Lilis mulai bikin hipotesis, jangan-jangan ini bisa bukan cuma tadinya dia nggak mau bakar kan, karena dibakar tuh asap segala macam, pas dia studi literasi, jangan-jangan ini bisa dibakarnya untuk ngusir nyamuk, tapi perlu berapa banyak daunnya, kemudian nyamuk apa saja yang bisa diusir, jadi banyak pertanyaan lain yang muncul, makanya harus terarah. Oke, long story short, akhirnya waktu itu Lilis lakukan satu hipotesis, dia lakukan eksperimen, daun keringnya dieksperimenkan untuk mengusir nyamuk, dapat masalah baru waktu itu dia ternyata untuk melakukan eksperimen itu dia harus pertama nangkap nyamuk, kedua mengembangbiakan nyamuk sampai ribuan ekor supaya bisa melakukan eksperimen daun kering tadi yang mengusir nyamuk gitu. Jadi banyak sekali yang dilakukan sama Lilis. Nah, bagusnya dia karena datang dari Bali yang punya budaya yang kental ya, dengan ini bakar dupa di sana, setiap hari orang Hindu Bali itu membakar dupa. Akhirnya dia pecahkan dua masalah sekaligus, makanya bisa presentasi sampai ke Serbia dan dapat award. Karena rasa penasaran tadi bukan hanya sampai ke daunnya tadi bisa untuk mengusir nyamuk, tapi dia ekstrak, dia kemas sampai daun kering tadi bentuknya berubah jadi dupa yang dipakai oleh orang-orang Bali. Jadi sekarang di Bali itu mereka punya hasil karyanya Lilis, dupa yang bukan hanya untuk persembahan atau upacara gitu ya, tapi sekaligus bisa ngusir nyamuk. Dua masalah, jadi masalah daun kering selesai, masalah dupa punya satu nilai tambah gitu. Itu jarang-jarang ada riset yang dalam satu pekerjaan bisa nyelesain dua masalah sekaligus. Biasanya hanya fokus ke satu masalah, itu pun tidak selesai. Tidak selesai nggak apa-apa, tapi kita bisa berkontribusi, ada sebagian yang kita selesaikan, sebagiannya lagi mungkin perlu orang lain atau perlu peneliti selanjutnya untuk meneruskan. Oke, ini masih di Lilis, kita skip beberapa. Nah, pertama itu tadi kan kita harus tahu problemnya apa ya dari rasa penasaran tadi. Ini yang di Indonesia kita sering kewalahan karena definisinya kita nggak pelajari dengan betul-betul, langsung pengen buru-buru hipotesis atau eksperimen aja gitu. Ini bagian yang paling penting dalam satu research project. Jadi thinking out of the box-nya nggak akan jalan kalau asking question-nya nggak benar gitu. Untuk bisa thinking out of the box, stating the problem-nya itu harus benar. Namanya juga problem statement kalau di bahasa Inggris. Artinya problemnya ini saya tegaskan, problem bukan problems pakai S, jadi tunggal dia, bukan jamak. Jadi masalah yang dikerjakan itu harus satu. Nah ini yang jadi kebiasaan teman-teman kita, teman-teman saya juga di Indonesia, pengen satu riset menjawab banyak masalah gitu. Kalau istilah tukang obatnya, ada satu obat yang bisa nyelesain segala macam penyakit gitu. Secara logika saintifik, kalau akhir jadi satu produk bisa segala macam penyakit, nggak apa-apa. Tapi waktu melakukan satu riset di awal, kita mau membuat apa sih gitu?
itu tujuannya harus satu per satu gitu. Jadi kalau kita punya pertanyaan yang paling sering muncul gitu, kalau kita punya pertanyaan yang lebih dari satu gimana? Paling mudahnya jadikan itu 2 proyek yang berbeda. Tinggal mau dikerjakan sekaligus atau satu persatu mana yang duluan gitu. Tapi ini harus didiskusikan dan dipikirkan matang-matang karena kita harus pilih satu problem dari pertanyaan tadi. Apa yang mau kita gali? Dan cara milihnya paling gampang gimana? Pilih, kenapa tiap orang pasti beda-beda? Karena pilihlah yang paling sesuai dengan passion kita. Apa yang membuat kita tergerak untuk menjawab si problem tadi? Itu yang menjadi masalah buat kita. Belum tentu masalah buat orang lain gitu. Jadi masalah yang saya pilih belum tentu sama dengan, atau urgensinya, kebutuhan untuk menjadikan ini masalah belum tentu sama dengan Rifki, belum tentu sama dengan Leticia, belum tentu sama dengan Lydia gitu misalnya. Tapi kenapa ini saya kerjakan? Karena buat saya ini penting. Akhirnya nanti orang jadi mau dengerin karena passion saya waktu mempresentasikan jadi kelihatan. Ini penting buat si presenter. Orang lain jadi mau denger gitu. Itu yang paling penting ditumbuhkan. Kenapa milih problem ini penting banget dari semua 5 step tadi. Oke, ini salah satu problem padi tadi yang saya mention di awal. Tahun 2016 akhirnya jadi nyambungnya ya, dari semua penasaran kenapa sih padi tumbuhnya harus di sawah, satu biji berapa bulir. Akhirnya tahun 2016 padi yang saya riset tadi sampai ke riset bareng sama NASA, karena waktu itu 2015 kebetulan NASA baru mulai proyek untuk menumbuhkan bahan makanan di microgravity atau tempat yang nggak ada gravitasinya ya, dalam rangka ekspedisi ke Mars. Numbuhin padi di bumi, kita punya banyak petani, kita pernah lihat gitu ya. Numbuhin padi di planet Mars, kalau yang pernah nonton film The Martian, Mark Wahlberg gitu ya, tokoh utamanya, orang juga bisa numbuhin padi di Mars, walaupun dengan perlakuan karena airnya nggak sebanyak di bumi, tanahnya beda gitu ya. Tapi di planet tuh mau di bumi atau di Mars itu tanaman termasuk padi bisa tumbuh. Nah, problem waktu itu tahun 2015 yang akhirnya padinya meluncur ke space tahun 2016, problemnya adalah kalau kita berangkat dari bumi ke Mars, astronot kita ya nanti tahun 2030 sekian berangkat ke Mars, di tengah jalan itu bahan bakarnya nggak cukup untuk bawa makanan yang sekian bulan untuk sampai ke Mars. Jadi kargonya terbatas. Solusinya adalah astronot itu nanti harus menumbuhkan makanan sendiri yaitu antara bumi sama Mars yang ada di slide. Di situ, di dalam space shuttle-nya, hampir tidak ada gravitasi, atau di NASA kita sebutnya microgravity environment. Hampir nggak ada gravitasi. Nah, menumbuhkan pohon atau bahan makanan di microgravity environment itu belum ada yang coba, apalagi padi gitu. Waktu itu jadi pertanyaan padi tadi bisa sampai ke sana karena banyak pertanyaan yang udah terjawab sebelumnya sehingga siap untuk masuk riset bareng sama space programnya NASA gitu. Karena nggak akan keburu ketika kesempatan itu, misalnya 2015 ada ajakan dari NASA untuk melakukan menumbuhkan makanan di microgravity environment, kemudian kita baru mikir, kita mulai dulu riset padinya segala macam, nggak akan keburu. Jadi kita harus siap ketika kesempatannya datang. Makanya kalau ada pertanyaan, langsung kita observasi aja gitu. Itu yang curiosity thing harus kita tumbuhkan supaya kita kadang nggak memulai sesuatu karena belum tahu kalau sekarang untuk apa gitu. Memang mungkin diperlukannya nanti, tapi kalau kita baru lakukannya nanti mungkin nggak buru. Gitu. Jadi selama itu masih menjadi passion kita, lakuin aja. Oke, jadi kolaborasinya riset
observasi padi di awal sama NASA dan SpaceX untuk berangkat ke International Space Station, dan akhirnya padinya yang tadinya tumbuh di sawah, saya pindah ke tempat lain yang bukan di sawah, sekarang di microgravity environment. Ini contoh yang bukan di sawah ya, ini di atap rumah, tapi bisa panen gitu. Nah, ini literatur yang kedua kan literatur menumbuhkan padi tapi bukan di sawah gitu. Itu untuk sampai ke sini perlu diskusi, perlu baca macam-macam. Karena kita mau melakukan sesuatu yang beda dalam rangka menjawab masalah tadi gitu ya. Lakukan literaturnya sekarang gimana? Gampang, udah baik, udah tahun 2000-an gini udah ada Google, ada Wikipedia, semua ada di situ, tinggal carinya gimana. Karena banyak banget teman-teman peneliti kita yang atau adik-adik yang saya bimbing cari tahu di Google, bisa jadi tahu, ya bisa jadi ketipu sama Google juga banyak, terutama ketipu sama Wikipedia banyak banget. Nah, cara cari tahunya gimana? Kalau kita dapat kepikiran sesuatu gitu ya, yang jadi pertanyaan kita, pertama bisa ketik di Google. Jadi nggak apa-apa, pola yang udah biasa kita lakuin, kita pakai nggak apa-apa. Kita ketik di Google, kemudian yang pertama muncul, biasanya refleks kita adalah klik yang ada Wikipedia-nya gitu. Jadi yang kita cari tadi, itu kita search, kemudian muncul Wikipedia-nya, kita klik dulu. Nah, biasanya yang kita baca di Wikipedia, terus itu jadi pemahaman kita yang baru. Atau kita belajarnya dari Wikipedia. Padahal, bukannya nggak boleh dilakukan. Di Wikipedia juga banyak salahnya. Karena Wikipedia itu bukan artikel yang seperti apa ya, buku yang sudah diterbitkan gitu. Wikipedia itu dynamic, dia berubah setiap saat. Semua editor Wikipedia bisa ngubah. Bisa jadi makin benar, bisa jadi makin salah. Ini salah satu contoh Wikipedia yang salah. Nggak semuanya salah, tapi ada salahnya gitu. Jadi kalau kita telan mentah-mentah, tersesat juga. Ini kalau di search ada beberapa, ini salah satu contoh aja. Search nama atlet, kemudian ada, ini atletnya atlet badminton dari Indonesia. Tapi disebutnya juara championship tenis gitu. Jadi udah beda cabang olahraga. Sampai sekarang masih belum dibenerin, sekian tahun gitu. Jadi kalau kita cari ke Wikipedia, kemungkinan dapat jawaban yang ada salahnya kayak gini sangat mungkin. Nah, yang dilakukan itu gimana kalau gitu? Kalau kita masuk ke Wikipedia, itu kalau di scroll ke bawah, nanti ada tulisannya, apa kalau bahasa Indonesianya pranala luar kali ya. Kalau Wikipedia yang bahasa Inggris itu references. Nah, jadi orang yang menulis di Wikipedia itu dia membuat tulisan ini berdasarkan bacaan-bacaan tertentu gitu. Itu ditaruh di paling bawah referensinya dia. Nah, referensi itu yang kalau kita klik minimal boleh jadi bahan literasi kita gitu. Jadi Wikipedia-nya nggak apa-apa kita baca untuk pemahaman awal, tapi untuk menjadikan dasar kita membuat hipotesis, eksperimen dan yang lain jangan dari Wikipedia. Dari satu referensi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi poinnya adalah kalau link Wikipedia itu sebagai referensi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan ini nggak diterima sih dimanapun sekarang gitu. Scroll ke bawah, klik di referensinya, di situ ada banyak sekali link yang bisa bawa kita untuk nyari jawaban. Satu problem, dua literasi, ketiga hipotesis. Nah, hipotesis ini beda sama tesis gitu. Jadi kalau kita presentasi skripsi, presentasi tesis atau disertasi gitu ya, itu kita presentasi sesuatu yang udah jadi. Di hipotesis itu justru ranahnya kita untuk bermain-main atau jadi peramal. Jadi hipotesis itu kita berlatih untuk meramal, tapi ramalannya terukur gitu. Makin sering orang melakukan satu riset, makin sering menemui kegagalan atau kesalahan gitu ya, itu makin bagus.
selama setiap dia menghadapi kesalahan atau kegagalan tadi, itu kita bisa belajar dari salahnya kita. Nah, kita kadang takut untuk membuat hipotesis. Nih, kalau adik-adik di tim Indonesia lama banget bikin hipotesis, alasannya takut salah. Padahal hipotesis itu tempatnya salah, dan menarik justru kalau salah gitu. Karena kita jadi bisa lihat apa yang kita pikirin ternyata kok kenyataannya, faktanya nggak selalu begitu gitu. Jadi ada satu hal yang menarik, kenapa ya? Gitu. Itu yang mau kita cari sebetulnya waktu bermain antara hipotesis dengan eksperimen. Salah nggak apa-apa, tapi salahnya dicatat dan ada proses belajar yang kita bisa dapatkan sesuatu dari salahnya tadi. Justru kalau saya lakukan satu research sampai di hipotesis nggak pernah salah, benar terus, itu yang paling mengerikan kalau buat kita peneliti ya. Karena akhirnya kita bisa sampai ke satu conclusion, satu kesimpulan, tanpa kita tahu sebenarnya ada masalah apa, karena kita lagi kebetulan lancar terus gitu. Justru kita riset kita teruji itu waktu kita membuat hipotesis, kemudian ada sesuatu yang nggak sesuai. Dan kalau ini kan suka ada pertanyaan ya, kenapa sih nggak langsung eksperimen aja, capek-capek banget kita bikin hipotesis. Nanti ada alasannya, kenapa harus hipotesis dulu, baru dibuktikan dengan eksperimen. Oke. Nah, yang keempat, eksperimen, saya kira ini kayaknya udah agak lazim ya. Eksperimen itu ya melakukan satu eksperimen, menemukan satu jawaban, dianalisa, pengukurannya, datanya, gitu. Kemudian, kalau hipotesis kita tadi didukung atau dibuktikan dengan eksperimen, ya akhirnya hipotesis tadi bisa disebut sekarang sebagai tesis. Gitu. Nah, tesisnya harus menjawab permasalahan yang di awal. Jadi, kadang kan kita suka ganti-ganti hipotesis karena eksperimennya gagal, segala macam. Kadang-kadang udah nggak sesuai lagi sama tujuan kita di awal mau buat apa gitu. Jadi harus dicek lagi waktu kita sampai ke satu tesis, apakah ini benar-benar sesuai sama awal kenapa tadi kita melakukan satu proyek atau satu riset gitu. Dan ini tesisnya itu nggak usah takut kalau misalnya masalahnya nggak selesai. Jangan bilang gagal. Karena yang diharapkan itu dari scientific methodology adalah bukan tesis yang menyelesaikan masalah, tapi tesis yang mempunyai kontribusi untuk menyelesaikan masalah, kontribusi dalam penyelesaian masalah. Gitu. Jadi nggak harus selesai, tapi berkontribusi, dan kontribusinya terukur. Jadi kalau masalah kita misalnya limbah plastik, ini karena saya sekarang posisi lagi di Bandung, misalnya limbah plastik di Sungai Cikapundung, misalnya di Bandung. Pertama harus terukur, di Sungai Cikapundungnya sendiri ada berapa limbah plastik per bulan atau per tahun gitu. Kemudian saya lakukan satu inovasi atau satu project gitu ya untuk menyelesaikan limbah plastik. Misalnya dalam satu tahun itu ada 1.000 ton gitu limbah plastik. Ternyata ini di satu sungai gitu ya. Ternyata riset yang saya lakukan itu boro-boro bisa menyelesaikan 1.000 ton. Saya hanya bisa menyelesaikan 10 ton dalam satu tahun. Itu bukannya gagal, tapi 10 tonnya tadi atau yang kita kontribusikan itu udah selesai, berkurang 10 ton, jadi udah nggak 1.000 ton lagi. Tinggal nanti 9.990 tonnya kontribusi dari solusi yang lain, proyek yang lain, sehingga lama-lama 1.000 tonnya tadi selesai. Itu cara kita kerja untuk membangun research, melakukan satu inovasi, satu solusi di zaman sekarang gitu. Udah nggak bisa satu solusi bisa nyelesain satu masalah sekaligus, apalagi semua masalah bisa selesai dengan satu riset, itu nggak mungkin di zaman sekarang. Oke. Nah, yang terakhir itu yang saya nggak tulis, gimana caranya supaya tadi misalnya 10 ton tadi itu benar-benar jadi satu kontribusi gitu ya.
Jadi orang lain nggak harus ngulangin lagi 10 tahunnya benar-benar udah kontribusi kita untuk satu problem gitu. Harus dikomunikasikan. Dan ini step yang ini paling tidak terbiasa dilakukan oleh adik-adik kita nih di Indonesia. Senengnya eksperimen, terus eksperimennya takut salah, takut gagal. Jangankan takut gagal, udah berhasil pun tetap nggak berani dipresentasikan karena takut takut dijudge orang macam-macam gitu. Jadi takut salahnya itu berlapis. Pertama takut bikin hipotesis, takut bikin eksperimen, takut gagal. Terus kalaupun itu semua berhasil, tesisnya berhasil, tetap takut presentasi. Ini masalah yang berlapis gitu. Jadi harus kayak puzzle di ininya satu-satu. Tapi kalau udah sampai ke sini, itu udah keren banget. Jadi budaya peneliti itu bukan budaya kutu buku yang cuma baca buku diem-diem aja, justru budaya yang banyak ngomong sebenarnya. Dan yang diomongin belum tentu benar, tapi minimal terukur. Jadi kita bisa teruji nanti dengan ini yang kenapa tadi hipotesis itu tempatnya salah ya. Karena kita bisa banyak belajar sesuatu kalau diskusi sesama researcher itu bukan dari siapa berhasil melakukan apa gitu. Kalau kita ketemu ngobrol-ngobrol itu justru kita saling belajarnya dari kemarin saya bikin masalah apa gitu. Dan kenapa saya salah gitu. Kenapa yang saya pikirkan sama yang saya coba itu nggak sesuai. Saya punya intuisi atau punya pemikiran apa terhadap masalah tadi, terhadap kegagalan tadi. Itu yang seru justru didiskusin. Berhasilnya adik-adik kita di peneliti belia kayak Lilis tadi juga ya berhasilnya saya yang sampaikan, tapi kalau kita ketemu yang dia ceritain tadi gimana cara dia ngembang biakin nyamuk, terus gimana si Lilis itu waktu itu stres berminggu-minggu untuk ngembang biakin nyamuk, ternyata dia harus bisa ngebedain mana nyamuk jantan, mana nyamuk betina, nah setengah mati kayak gitu-gitu. Itu yang waktu dialamin bikin stres, bikin depresi, tapi pas udah lewat justru itu yang diceritain. Hasilnya dupanya semua orang udah tahu, tapi yang prosesnya tadi justru itu yang kita harus bikin satu proses tadi jadi satu cerita yang jangan dihapus gitu. Justru itu bagian dari proses kita, bagian dari pelajaran kita. Nah, kenapa harus bikin hipotesis, nggak langsung eksperimen? Ini ini aja saya lanjut sedikit ya. Nanti mungkin bisa ada tanya jawab kali terakhir. Banyak slide yang saya skip dulu. Ini kita kalau menjawab tuh biasanya kalau di kelas online paling gampang pakai matematika karena cuma perlu otak dan coret-coret sedikit gitu. Tapi yang mau saya tekankan bukan matematikanya, tapi cara proses kita berpikirnya ya di bidang manapun gitu. Nah ini kalau misalnya kita punya satu pizza. Kalau kayak gini tadi, itu pizzanya ini udah kepotong kan? Boleh coba tulis di chat. Ini berapa kali pizzanya dipotong? 3 kali. Ada yang jawab. Kalau di tempat pizza, di Pizza Hut atau di Domino's gitu, biasanya kemotong kayak gini 3 kali. Tapi boleh nggak saya jawab bahwa pizza ini dipotong 6 kali? Saya potongnya kecil-kecil gitu, setengah-setengah. Jadi ada 6 potongan, ya saya potong aja pakai pisau 6 kali kayak kue ulang tahun gitu. Boleh kan? Dan jadi jawabannya ya boleh dipotong 3 kali, boleh dipotong 6 kali. Ini sampai sini masih oke. Kalau mau tahu pizza ini berapa kali dipotong, 36 kali kayaknya. Potongnya dikit-dikit kali ya, disambung, bukan satu potongan slice gitu. Oke, nah ini hal-hal kayak gini nih yang kalau lagi lakukan eksperimen beneran itu justru menarik. Gimana caranya nyobain 36 kali tadi? Sorry, tadi ada ini sebentar. Oke, nah kalau sampai sini ya langsung eksperimen aja, nggak perlu hipotesis gitu kan. Sekarang kita ke level berikutnya. Kita punya dibalik nih, kalau tadi kan berapa kali dipotong, sekarang kita baru mau motong.
Tapi pizzanya masih utuh, jadi kita bermain dengan pikiran dulu. Oke. Ini pizzanya kalau misalnya kita potong 1 kali, boleh tulis di chat ya. Kalau yang A dulu aja. Kalau kita potong 1 kali, itu pizzanya jadi berapa bagian? Jadi berapa pieces gitu. Potongnya cuma 1 kali ya. Kita potong, betul, kata Pak Ade, jadi setengah. Tapi kalau jadi setengah itu berarti, kalau kita potongnya dari atas ke bawah, berarti ada bagian kiri, ada bagian kanan gitu ya. Kalau dipotong 1 kali, jadi 2 pieces atau 2 bagian. Oke, ini betul semua. Perlu hipotesis nggak sampai sini? Dia lebih gampang langsung dipotong daripada hipotesis kan? Oke, sekarang kalau misalnya dipotongnya 2 kali, itu pizzanya jadi berapa potong? Jadi berapa bagian? Kita mau potong 2 kali. Nah, ini jadi tergantung cara motongnya. Oke, itu Pak Ade 1/4, maksudnya jadi bukan seperberapanya Pak Ade, tapi jadi berapa potong kecil-kecil gitu. Oke, jadi 4. Oke, ini Bapak atau Ibu kayaknya Bu Lilik ya. Jadi 4 dong gitu. Nah, itu dijawab tuh sama Ibu atau Bapak ya, Sukma Wijaya. Bisa 3 potong, bisa 4 potong katanya. Nah, ini betul, maksudnya bisa 3 potong, bisa 4 potong, nggak harus 4 ternyata, karena tergantung cara kita motongnya. Ini sengaja saya nggak coret-coret di slide biar bisa berimajinasi sedikit ya. Kalau kita motongnya kayak tukang Pizza Hut atau Domino's, kayak potongan pertama tadi, disilang gitu ya, pasti jadi 4 bagian kan. Tapi bisa nggak itu kita potongnya 2 kali, terus cuma jadi 3 bagian? Kita potong garisnya ya dari kiri, di kiri 1 ke bawah gitu, terus di kanan 1 ke bawah lagi, jadi ada bagian kiri, bagian tengah, bagian kanan, bisa juga kan 3 bagian ya. Jadi kalau dipotong 1 kali, jawabannya sepakat, jadi 2 bagian. Kalau dipotong 2 kali, ternyata udah mulai ada 2 kubu nih. Ada yang jadi 3 bagian benar, ada yang jadi 4 bagian juga betul. Oke, nah sekarang kita mau aturan mainnya kita tambah sedikit. Jadi kalau kita potong, kita harus cari yang nanti jumlah bagiannya paling banyak. Jadi kalau tadi dipotong 2 kali kan bisa 3, bisa 4. Berarti kalau bisa 4 kali, berarti paling banyak 4 gitu ya. Sekarang, kalau misalnya dipotong 3 kali, di slide pertama tadi ini dipotong 3 kali kan ya. Nah, dipotong 3 kali kan. Sekarang kalau di sini, tapi kita mau cari potongnya bebas, tapi kita mau menghasilkan jumlah potongan paling banyak gitu. Kalau 2 kali tadi jadi 4 potong, jadi 4 bagian. Kalau 3 kali dipotongnya, bisa dapat berapa? Kalau dipotong begini jadi 6. Jadi ada nggak yang dipotongnya 3 kali bisa lebih dari 6? Kalau saya harusnya bisa. Boleh dicoret-coret coba di kertas. Gambar lingkarannya juga gambar pizza terus dipotong-potong. Coba ya, ini kita eksperimen sedikit. Ini kita eksperimen sedikit. Saya annotate aja. Ini kita potong 1. Terus kita potong sekarang 2, udah jadi 4 ya. Tinggal potong 1 lagi kan? Jadi 3. Gini ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini jawaban sementara. Yang jawab 6 belum tentu betul. Kan kita mau cari jumlah potongan paling banyak, jumlah bagian paling banyak kan? Kalau gitu, saya ganti nih sekarang. Kita ganti, boleh nggak? Yang satu saya potongnya begini.
Nah, jadi sekarang kita punya berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada di sini 7. Ternyata kalau dipotong 3 nggak harus 6. Bisa jadi 7. Gitu. Oke, ini sampai di sini udah mulai agak ini ya. Tadi kalau misalnya apakah langsung eksperimen atau harus hipotesis dulu gitu kan. Sekarang sampai sini udah mulai repot nih. Kalau mau langsung dicoba agak-agak susah kan. Sekarang jadi kalau hipotesis tapi gimana caranya? Nah, sekarang kenapa perlu hipotesis? Kalau misalnya ini saya clear dulu. Oke. Sekarang kita tambah pertanyaannya. Kalau jumlah potongannya sekarang tadi kan 3 ya. Sekarang kalau jumlah potongannya 4 gimana? Kalau 4 jadi berapa? Ini saya bantuin bikin tabel. Kalau dipotong 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau 4 kali. Oke. Nah, poinnya jadi gini. Ini bisa ditambah terus 5 kali potong, 6 kali potong, sampai 10 kali potong gitu ya. Oke, pertanyaannya. 1 kali 2 kali potong tadi masih bisa langsung eksperimen gitu kan. Tapi kalau udah 3 kali, 4 kali, jangankan 10 kali, 3-4 kali aja itu udah kewalahan. Jadi sebetulnya bisa dapat berapa ya kalau misalnya dipotong nggak harus adil ya. Jadi ada yang kebagian potongan besar, potongan kecil gitu. Nah, sekarang kita mau mencari pola gitu. Jadi tujuannya bikin hipotesis adalah supaya kita bisa kasih satu solusi tanpa harus dicobain gitu. Ini banyak banget gunanya. Jadi misalnya kita eksperimen dengan bidang saya misalnya di fisika listrik tegangan tinggi gitu. Sekali-sekali kesetrum nggak apa-apa, pernah gitu kan. Tapi kalau kita mau cari tahu kalau ini tuh bisa sampai berapa ampere atau berapa volt gitu. Emang kita mau cobain semuanya dengan kesetrum gitu. Ya lama-lama juga bahaya juga gitu kan. Jadi ada hal-hal yang ngehindarin bahaya, atau kalau ada yang waktu itu bikin batu bata pakai ini plastik, bisa jadi dari bambu mengetes kekuatan gitu. Adalah dengan dihancurin, dipukul sampai berapa kuat sampai dia hancur. Apakah tiap kali ngetes harus dihancurin? Nggak harus kan. Jadi kita tujuannya bikin hipotesis itu tuh mau bikin satu pola yang kalau pola itu berlaku di yang kita eksperimenkan, jangan-jangan mau ditaruh di angka berapapun, kita bisa pakai pola itu tanpa harus eksperimen lagi gitu kan. Oke, ini contohnya misalnya. Kalau saya punya, nih saya gambar di sini ya. Ini terakhir aja deh, buat bayangan aja. Ini kalau saya punya garis, kemudian si garisnya saya potong 1 kali. Oke, garisnya jadi ada 2 kan, kiri sama kanan. Saya potong 2 kali, garisnya jadi 3 bagian. Saya potong 4 kali, 3 kali garisnya jadi 4 bagian. Nah, garis itu kalau di matematika kita bilangnya 1 dimensi gitu kan. 1 dimensi dipotong jadinya kayak gitu. Sekarang kita mau motong ke satu bentuk 2 dimensi misalnya. Saya potong 1 kali, sama jadi 2. Saya potong 2 kali, kalau di atas tadi dipotong 2 jadinya 3, di bawah jadinya sekarang 4. Dipotong 3 kali, di sini jadinya 4, di sini 7. Oke, itu kita dapat data.
Sekarang kita lihat. Oke. Kita dapat data, ini ada 1 dimensi, ada 2 dimensi ya. Ada 1 dimensi, mau dipotong 0 kali ya cuma dapat 1 garis. Dipotong 1 kali jadi 2 garis. Dipotong 2 kali jadi 3 garis. Potong 3 kali 4 garis. Gampang ya ketemu polanya. Kalau 0 kali 1, 2, 3, 4, 5. Mau dipotong berapapun kita bisa nebak. Oh, kalau 1 tambahin aja 1 di kanannya. Dipotong 10 kali pasti jadinya 11. Dipotong 100 kali pasti jadinya 101 potong gitu. Nah, sekarang kita tadi bermain dengan si pizza yang 2 dimensi. Kita harus cari dulu polanya. Kalau nggak dipotong, ya ada 1 pizza. Kalau dipotong 1 kali, jadi 2 bagian. Dipotong 2 kali, jadi 4. Kalau di sini tadi jadi 7. Polanya gimana ya? Ada yang dapat nggak polanya? Kalau dipotong 4 kali jadi berapa? Bisa ini nggak? Bisa tulis nggak di chat kalau dipotong 4 kali? Jadi berapa? Jadi 9? Jadi 10? Ini jadi 9. Oke. Ini kita cari polanya ya. Ups. Kita cari polanya. Kalau misalnya dipotong 0 kali, ini n plus 1. Ya, ini ditambah 1. Ups. Coret. Atau kita nanti saya sisain aja, kan harus memelihara rasa penasaran, tapi di sini jawabannya jadi berapa? Jadi 9. Bisa jadi 9 potong. Kalau di sini nanti tambah lagi. Nah, dapat 9-nya dari mana? Nanti kita lanjutin. Tapi oke, saya kira saya ini dulu, lanjutin dulu. Jadi kalau disimpulin lagi, itu kita research metodologi memang risetnya alurnya sederhana ya, mulai dari satu problem, kemudian masuk ke literatur, bikin hipotesis, ada eksperimen lagi, kemudian sampai ke satu tesis. Ternyata yang menariknya itu bukan hanya sampai dibikin tesisnya, tapi justru membuat hipotesis sama eksperimen tadi itu nggak gampang gitu. Kadang kita harus nemuin satu hal yang menarik, malah yang bikin kita untuk berkutat di sini terus. Nah, thinking out of the box-nya, kalau misalnya kita nggak mulai dari pertanyaan yang nyeleneh, nggak akan, maksudnya bukan cuma solusi loh yang nyeleneh, bukan cuma tesis, tapi justru thinking out of the box itu adalah membuat hipotesis yang out of the box itu penting, supaya eksperimennya juga nggak monoton gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi justru membuat satu problem yang out of the box gitu, membuat satu problem statement yang kayak Lilis tadi akhirnya bisa jadi dupa, itu bagus banget. Atau riset tadi bisa sampai tumbuh di space station, itu diketawain kan zaman dulu, tapi ya diketawain itu udah salah satu tanda-tanda antara gila beneran atau gilanya yang pasti udah out of the box, tinggal outnya mau kemana gitu. Jadi kalau out of the box ya harus nggak takut diketawain. Kalau saya biasanya ngemotivasi untuk anak-anak peneliti belia itu gini, banyak orang datang dengan satu riset yang boleh dibilang banyak miripnya atau banyak samanya dengan orang lain. Terus saya tanya kenapa? Iya, biar nggak
kalau beda itu kan bisa jadi orang nggak ngerti atau kalau dinilai sama juri jadi rendah gitu kan. Terus saya selalu bilang motivasi anak-anak itu, oke, kalau misalnya kita datang presentasi dengan sekian puluh atau 100 orang gitu, itu salah satu syaratnya harus beda dari orang lain. Nah, kalau sama dengan orang lain, itu kita nggak mungkin dibilang bagus atau nggak mungkin kalau ikut satu conference atau competition, ya kalau pengen bagus atau menang, pasti harus beda dari orang lain kan. Kalau kita sama dengan orang lain atau di rata-rata gitu, kemungkinannya kecil untuk dibilang bagus atau menang. Jadi harus start to think out of the box dulu, pikir yang nggak biasa, yang nggak dipikirin orang lain. Jadi pertama harus berani tampil beda dulu, out of the box dulu. Setelah out of the box, kemungkinannya tinggal dua. Kita bedanya jadi jelek atau jadi bagus gitu, jadi menang. Tapi orang kan cuma dibilang takut jelek, bukan takut menang kan. Nah, takut jelek itu sekarang bedanya jelek sama nggak menang ya sama-sama aja gitu kan. Jadi apa yang perlu ditakutin dari start to thinking out of the box gitu. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin, malah itu nambah kans kita untuk jadi satu yang beda, dan bedanya mungkin bisa jadi bagus gitu. Jadi sebetulnya itu yang mau disampaikan malam hari ini sih. Jangan takut untuk berpikir sesuatu yang beda, dan jangan stop sampai di berpikir aja, tapi tulis itu jadi satu hipotesis, start to do your own experiment gitu, dan kalau berhasilnya beda pun jangan takut untuk mengkomunikasikan atau mempresentasikan satu hal yang benar-benar beda tadi gitu. Gitu poinnya. Mungkin waktunya sekian dulu ya Pak Rifki. Silakan dilanjutkan deh, saya kembalikan ke moderator Pak Rifki. Thank you. Terima kasih Pak Shailendra atas lecture yang sangat-sangat insightful ya, yang sangat penuh dengan ilmu-ilmu baru dan pola pikir baru mengenai research method. Butuh diperingatkan untuk bagi peserta yang belum mendaftarkan diri di link yang ada di chat room, mohon segera didaftarkan. Jika sudah nggak usah daftar ulang. Sekarang kami buka ruangan untuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan bisa langsung ditulis di chat room Zoom ini. Nanti akan saya sebutkan satu-satu. Silakan dipersilakan. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan mengenai webinar tadi? Mungkin dari teman-teman? User ya jadi ngalitan kan layarnya kumanya. Ya layarnya jadi ngalitan kayak kumanya. Tuh bete kepencet nah, jadi layarnya jadi ngalitikan kieu kumaha itu. Oh. Balik asal. Oh. Baik, ini sepertinya kalau masih belum ada pertanyaan, kita akhiri aja Zoom-nya. Misalnya pertanyaan lagi, mungkin bisa di email langsung ke yif.international@gmail.com. Oh, oke. Sorry, ada pertanyaan dari
Sukma Wijaya. Untuk lebih lanjut, apakah program dari Youth Excellence International? Pak, izin ini saya yang jawab aja ya Pak ya. Jadi Youth Excellence International Foundation sudah mempersiapkan beberapa program bagi guru-guru dan bagi murid-murid seluruh Indonesia, dimulai dari pelatihan guru pelatihan guru untuk bukan memperbaik ya, untuk membuat pelajaran-pelajaran di kelas lebih efisien dan lebih efektif terhadap murid-murid. Jadi kami percaya bahwa guru-guru itu adalah guru-guru adalah kunci bagi masa depan Indonesia yang penuh dengan masa depan Indonesia yang penuh dengan anak-anak pintar. Jadi kami fokus program di guru-guru. Untuk program untuk murid, kita juga ada program pelatihan intensif selama 2 minggu, mulai dari program matematika sampai program fisika. Pembelajaran ada untuk SD sampai SMA, dan kita akan lakukan di berbagai tempat, tapi yang akan kita mulai itu dalam minggu-minggu depan ada di Sukabumi. Selain itu, kita juga ada program webinar-webinar lagi yang akan datang selanjutnya. Mungkin nanti ditunggu infonya, bisa di-follow Instagramnya Youth Excellence International Program sebagai berikut. Saya catat di chatroom. Melalui Instagram ini teman-teman bisa paling update lah kira-kira untuk program-program kita. Iya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ini ada program yang berbayar atau tidak berbayar Pak ini ke depannya? Halo? Untuk program kami nanti itu akan saya kabarkan ya, karena kita belum tahu ini berbayar atau tidak. Yang pasti program kita akan kita laksanakan dengan tujuan memperbaiki sistem pendidikan sekeliling Indonesia. Jadi untuk berbayar atau tidak diharapkan ya tidak, tapi nanti akan saya akan di-follow aja langsung dari youthexcellence.if di Instagram. Nanti akan ada detail-detail selanjutnya untuk program-program kami yang lainnya. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama. Pak Rifki, ini ada pertanyaan dari Ibu Elva untuk Pak Sai jawab. Ya, pertanyaannya, apakah ketika kita memberi pertanyaan kepada siswa untuk memunculkan rasa penasaran harus diberi target atau waktu? Mohon jawabannya Pak, sorry. Oke, dari Bu Elva ya, thank you pertanyaannya Bu Elva. Memberi pertanyaan kepada siswa untuk memunculkan rasa penasaran. Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi jawabannya juga nggak sederhana sebetulnya. Jadi tujuannya kan kita memunculkan rasa penasaran. Nah, salah satunya adalah dengan merangsangnya dengan bertanya, gitu kan? Kita bertanya sesuatu, tapi atau membuat satu pertanyaan yang membuat dia berpikir, jadi satu masalah untuk dipikirkan. Tapi nggak harus dengan bertanya. Gitu. Yang penting adalah hal apa yang membuat minat si anak itu tergerak untuk mikirin sesuatu. Gitu. Nah, pertama untuk dia mikirin sesuatu, jadi penasaran itu kan dipikirin gitu ya. Memang pasti perlu waktu gitu. Nah,
Kalau target itu iya, saya terapkan target biasanya kalau saya lagi bimbing peneliti gitu ya. Tapi yang saya target itu biasanya bukan waktunya, Bu Elva. Jadi saya kasih waktu, iya, tapi kasih waktu itu bukan di waktu ya. Kita kasih waktu untuk berpikir, kemudian kita kasih target yang kita sedang trigger curiosity-nya dia atau rasa penasarannya dia nih untuk tujuannya kemana gitu. Untuk pengen dia tuh mikirin apa gitu. Nah, kita pengen dia mikirin sesuatunya itu yang harus kita cross check, kita kasih waktu, tapi nggak cuma ditungguin berapa hari gitu terus nanti ditanya gimana, udah ada ide atau udah mikirin apa enggak gitu. Justru biasanya sering saya kasih pertanyaan lain-lain di tengah-tengahnya, hanya untuk cross check dia tuh lagi mikirin apa terkait pertanyaan sebelumnya dan sekarang udah sampai mana gitu. Karena kadang-kadang kita pengennya dia mikirin arahnya ke mana gitu ya, terus di tengah jalan dia suka belok. Makanya harus sering-sering di-trigger dengan satu pertanyaan yang lain, pertanyaan pancingan. Saya kasih contoh apa ya, misalnya padi itu tadi itu contoh awal gitu ya. Tapi kalau di rumah juga dengan anak saya kadang suka main. Saya lagi coba nunjukin ke dia gitu ya. Oh ini ada satu biji kacang hijau atau kemarin lagi nanam stroberi, saya ambilin bijinya dari kulitnya, saya kasih air, ditunggu 1 hari gitu kan, terus mulai tumbuh tunas. Saya nggak jelasin itu tunas itu apa, pokoknya nih sekarang kok tiba-tiba tumbuh kayak gini gitu ya. Itu setelah lihat ada kacang hijau tumbuh atau ada stroberi tumbuh, ternyata ke-trigger dia rasa penasarannya. Akhirnya selama 1 minggu itu segala macam dia celupin ke air, tapi bukan biji-bijian, plastik lah, daun, segala macam gitu. Jadi ada waktu yang memang dia yang penting otaknya aktif lagi mikirin sesuatu, rasa penasarannya tumbuh. Nah, seninya itu nanti atau challenge-nya adalah bagaimana ketika rasa penasarannya udah tumbuh, kita pelan-pelan mengarahkan dia ke satu arah, ke satu tujuan gitu ya, tanpa menghilangkan rasa penasaran atau tanpa menghilangkan proses berpikir tadi. Kadang-kadang kita refleksnya suka pengen cepet aja. Oh, ternyata kita pengen dia melakukan sesuatu karena penasaran gitu, terus dia lakukan. Terus kadang kita suka intervensi. Oke, yang itu udah ya, sekarang berikutnya lakukan ini. Nah, itu tuh sebetulnya lumayan mematikan rasa penasaran. Mempertahankan rasa penasaran sambil ngarahin itu agak perlu pengalaman gitu. Jadi harus dicoba sih supaya dapat pengalaman, supaya dapat feel-nya gimana mempertahankan rasa penasaran sambil tetap ngasih waktu, tapi kita punya target yang jauh. Terus di tengah jalan kita sambil kasih dia trigger dengan satu feedback, satu pertanyaan baru, tujuannya untuk ngarahin gitu. Bukan untuk nyalahin, bukan untuk menilai, tapi membuat dia tetap berpikir, kalau dibikin seperti ini gimana? Kalau ini gimana? Kayak tadi anak saya misalnya bikin plastik apa segala macam, itu saya bikin feedbacknya harus spontan di tengah jalan, nggak bisa direncanakan di awal. Oh, kalau gitu berarti satu prosesnya yang kita lakukan. Oke, kalau gitu sekarang udah ditaruh ke air semua, sekarang kita klaster yuk, atau kita kelompokkan, kita pisahkan gitu kan. Yang ini semuanya nggak tumbuh, kira-kira kenapa? Saya yang bikin, saya yang setting gitu. Yang plastik-plastik saya kumpulin, yang ini nggak tumbuh, suruh dia mikir. Bukan kita jelasin, ini karena plastik itu ini maka gini, jangan kayak gitu. Itu kita ngerebut hak penasaran dia gitu. Tapi suruh dia berpikir, syukur-syukur cepat dapatnya gitu. Tapi kalau nggak langsung dapat ya kita harus kasih waktu, karena jawaban yang kita pengen adalah waktu kita kelompokkan, kita pengen oh ternyata ini nggak tumbuh kayaknya karena ini sama-sama dari plastik. Nah kita pengen itu keluar dari dia, bukan dari kita, bukan dari guru atau pembimbing gitu. Gimana caranya kita ngarahin dia untuk ngomong kayak gitu atau berpikir dan ngomong kayak gitu. Itu satu proses yang seumur hidup dia nggak akan lupa. Kalau kita kasih tahu pasti lupa gitu.
tinggal lupanya cepat atau lambat. Tapi kalau keluar dari dia sendiri, nggak akan lupa. Gitu, jadi mungkin cukup menjawab kali ya Bu Elva. Tadi ada yang ibu yang angkat tangan juga, tapi terus hilang ya. Ibu Nur, siapa tadi ya? Saya kembalikan ke Pak Rifki deh untuk pertanyaan selanjutnya. Thank you Bu Elva. Terima kasih Bu Elva. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman kita yang ada di room ini? Tadi sempat ada yang raise hand, tapi terus nggak jadi. Iya, tadi ada yang raise hand. Mungkin sudah terjawab kali Pak. Belum sih. Oh, belum. Boleh ditanya Bu langsung. Selamat malam Pak, mohon maaf mengganggu ya. Pak, ini kan tentang apa ya, kepenasaran ya, membahas kepenasaran. Kalau lihat dari scientific method ini, yang pertama kita harus mengetahui dulu permasalahannya, lalu literatur mencoba mencari jawabannya, hipotesis, sebuah dugaan, melakukan atau percobaan. Nah, ketika kita tadi kan memang penasaran sehingga dia dan kita tidak apa ya, untuk memacu dia rasa penasaran dia, bahwa kita itu tidak harus memberikan jawaban secara langsung gitu ya Pak, tidak harus memberikan jawaban secara langsung, sehingga itu akan membuat penasaran yang berketerusan atau berkelanjutan. Dan yang si penanya itu mungkin nanti diarahkan untuk apakah nanti si penanya tadi yang merasa penasaran dengan jawaban yang belum didapatkan, apakah dengan scientific method ini diarahkannya yaitu dia harus berliterasi dulu, lalu membuat sebuah hipotesis atau membuat dugaan-dugaan, membuat eksperimen. Tapi kan itu akan menjadi sangat panjang ketika dia harus mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dia dapatkan atau rasa penasaran yang ingin dia dapatkan jawaban. Ya, oke. Cukup lama untuk mendapatkan sebuah jawaban tadi. Apakah scientific method ini, tapi kita bisa memberikan jawaban dari rasa penasaran tadi, misalkan seperti siswa tadi itu. Terima kasih. Oke, thank you Ibu Nurhayati. Saya coba ulangi mungkin pertanyaannya ya, karena tadi mungkin sinyalnya agak terputus-putus suaranya, tapi kalau yang sejauh yang saya tangkap, kalau ada satu siswa atau lebih kan belum tentu sama proses belajarnya atau penangkapan materinya. Terus kalau harus semuanya melalui metode seperti ini, bisa jadi cukup panjang atau cukup lama, kurang lebih seperti itu ya Bu Nurhayati ya pertanyaannya ya. Betul. Baik, oke. Jadi gini, thank you Ibu. Ini baru sekali saya ditanya pertanyaan seperti ini, tapi ini penting banget. Thank you Ibu. Jadi proses kalau dilihat ini saya kasih nomor gitu ya, dari 1 sampai 5. Sebetulnya proses ini rata-rata, terutama kalau di anak-anak sekolah gitu ya, kalau mereka udah timbul rasa penasarannya, proses ini tuh semuanya terjadi. Jadi di otak mereka atau di kegiatan mereka, proses ini ada itu. Nah, tugas kita sebetulnya bukannya membuat proses ini terus jadi lama, tapi kita memilah-milah, karena dia berpikir sporadis, loncat-loncat, kadang langsung ke pertama, mau bikin eksperimen apa ya, mau bikin eksperimen, terus baru baca, cari literasi segala macam. Jadi yang kita bantu itu sebetulnya bukan mengarahkan abis ini harus ini, tapi kita pelan-pelan ngarahin dia. Oke, dari sekian banyak yang dia pikirkan, coba diskusikan dia lagi mikirin apa aja nih, gitu, supaya rasa penasaran tetap ada, terus dia berani untuk bicara dulu deh, berani untuk stand up bicara, dia lagi mikirin apa itu penting. Nah dari situ terus kita coba cluster. Oke, dari itu kan sekian banyak ya,
kita tuh bantu dia untuk ngarahin, mulainya dari sini dulu, coba kita pikirin. Sebenarnya dari sekian tadi yang kamu ceritain misalnya, itu kalau dibikin jadi satu kalimat gitu ya, problem statement itu biasanya saya minta, oke, anak-anak lagi cerita soal, wah saya lagi harus selesaiin masalah ini, penting, kenapa penting, karena ini bisa bantu siapa, apa segala macam gitu. Tantangan pertamanya saya selalu kasih, oke, kita pelan-pelan satu-satu, saya bilang. Kita akan diskusi semuanya, tapi kalau yang dia coba jelaskan tadi secara panjang lebar, kalau mau ditulis dalam satu kalimat, sebetulnya dia tuh lagi ngerjain atau lagi mikirin apa gitu. Jadi kita sebetulnya bukan memperpanjang proses, justru kita mengarahkan dia supaya apa yang ada di otak dia tuh, dia tahu, oh ini dikelompokkan, dan kelompokannya ini kenapa seperti ini, supaya masing-masing itu saya pindah ke langkah selanjutnya karena ada logikanya, ada logicsnya, atau ada dasarnya kenapa saya lakukan langkah berikutnya. Jadi dia lebih biasanya ya Bu ya, dari pengalaman saya lebih terbantu karena dia bisa mengorganize apa yang ada di otak dia. Kecuali nomor 3, di anak-anak kita prosesnya semua terjadi dari 1 sampai 5 kecuali nomor 3. Entah kenapa tuh di Indonesia proses nomor 3 ini harus dari kita yang trigger gitu, untuk mereka mulai memikirkan hipotesis atau coba bikin ramalan tentang apa yang mereka kerjakan. Karena kebanyakan di Indonesia mereka tahu apa masalahnya, kenapa penting, dan mereka mau lakukan sesuatu, tapi sangat takut, bukan untuk ngomong, tapi sangat takut bahkan untuk berpikir ini nanti jadinya mau seperti apa. Nah, di Indonesia nomor 3 ini entah kenapa harus dari kita yang memotivasi dan memaksa dia, coba pikirin dan tulis. Menurut kamu kira-kira jadinya nanti kayak gimana gitu. Soal itu nanti nggak sesuai atau menurut dia gagal segala macam, nggak masalah. Tapi nomor 3 ini yang harus lebih dominan dari kita yang bimbing, biasanya gitu. Gitu kira-kira, Bu Nurhayati. Oke. Berarti mungkin mohon maaf Pak, berarti kita juga harus bisa memilah atau mengelompokkan permasalahan dari sekian anak kita. Mungkin saja permasalahannya dari 40 orang anak itu sebenarnya tidak 40 permasalahan, tapi kita bisa juga mencoba untuk mengelompokkan masing-masing pengelompokan permasalahan yang kira-kira sama atau mendekati kesamaan. Mungkin juga bisa seperti itu ya Pak ya? Sangat boleh. Dan saya sarankan justru kalau ada yang mendekati seperti itu terus dikelompokkan, itu bisa dibikin juga diskusi kelompok kecil gitu ya, dari yang sama tadi. Karena bahkan diskusi untuk yang sama itu penting, terus nanti setelah dikelompokkan, si kelompok itu kita challenge untuk ngomong tentang yang mereka kerjakan yang sama tadi ke kelompok lain, belum tentu kelompok lain ngerti. Jadi supaya mereka dapat sense-nya apa yang mereka pikirin, itu kalau ngomong cuma 1-2 kali tanpa latihan diskusi, tanpa latihan ngomong, belum tentu orang ngerti. Karena yang tujuan akhirnya kan kita melakukan sesuatu bukan cuma dipikirin dan dikerjakan, tapi membuat supaya orang juga bisa dapat sesuatu gitu kan, kita komunikasikan. Jadi sambil dilatih untuk kan kita kadang gini Bu Nurhayati, kita mikir, oh kita karena kita udah punya jam terbang gitu ya, oh ini ada pola yang punya kesamaan dari 40 siswa, si A, si B, si C punya kesamaan, saya kelompokkan begini gitu kan. Itu kan dari intuisi kita. Kadang kalau kita cross check, kita coba suruh ngomong, coba kamu sampaikan dalam 1-2 kalimat gitu, kamu lagi ngerjain apa sebenarnya gitu. Kadang-kadang yang di intuisi kita dikelompokinnya karena sama, karena sesuai, menurut mereka ternyata nggak begitu gitu. Jadi kadang mereka sendiri bukannya nggak mikirin sama dengan kita, tapi mikirnya mungkin sama, cuma mereka kadang apa yang dipikirin sama apa yang diomongin nggak sinkron, kurang latihan. Bingung. Dan itu perlu latihan, maksudnya harus dimulai, nggak bisa kita nunggu nanti udah jadi tesis atau jadi satu kesimpulan baru latihan presentasinya nanti gitu, nggak bisa gitu sih. Harus dari awal udah sering disuruh ngomong, suruh diskusi gitu, supaya apa yang kita
treatment ke mereka, kita selalu dapat feedback bahwa kita lakukan ini, mereka juga lagi mikirin hal yang sama gitu sama yang kita pikirin. Gitu Bu, kira-kira. Terima kasih Pak Sailendra, terima kasih. Sama-sama Ibu. Memang itu challenge ya untuk bimbing, apalagi 40 sekaligus harus ada cara-cara kayak tadi. Karena ini kan sangat individual ya, jadi setiap orang tuh pasti punya cerita yang berbeda. Nggak mungkin ngerjain topik yang sama dengan bahan yang sama, juga pasti ceritanya nggak mungkin sama gitu masing-masing. Jadi saya lumayan ngebayangin Ibu kalau bimbing 40 sekaligus. Tapi buat penyemangat, ada satu rekan saya, guru juga di Jogja, sekarang kayaknya gara-gara dia bisa bimbing ini jadi kepala sekolah kali. Dulu belum kepala sekolah. Tiap semester itu dia bimbing dari dia pribadi ya, sampai pernah itu 70 riset. Pak Rudi namanya di Jogja. 70 riset, dan bukan cuma riset yang sekedar formalitas, ada judulnya terus ada presentasinya gitu, tapi semuanya memang ada isinya gitu. Saya belum tahu gimana caranya, dan saya nggak pernah ada di posisi itu, tapi tampil dari di pengalaman hadapan saya, di orang lain, orang lain mah dia tuh dari pengalaman saya ada yang bisa lakukan bahkan sampai lebih dari 40 gitu. tercatat gitu. Gitu kira-kira Ibu. Ayah ya. Iya, thank you. Nanti saya sedih kurang memberenannya. Kalau untuk co-hostnya boleh nggak saya bicara sedikit aja? Silakan Bu. Kan kalau nggak salah yang ini apa sih namanya tuh? Saintifik apa? Kemarin itu ada proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan yang akan mengadakan pertemuan dengan iya betul Bu. IPA, ya kebetulan itu saya yang megang Pak, untuk tanggal 11 sampai 13 Oktober ya, guru-guru iya betul Bu. jenjang SMP ya Pak ya. Iya betul. SMP yang jadi sasaran. Kenapa nggak jenjang SD kalian? Kalau itu mungkin saya pass over ke master trainernya aja ya, yang kebetulan jadi host kita di sini. Guest speaker kita di sini. Gitu. Pelatihannya. Iya, tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Oktober ya, kebetulan kalau nggak salah Pak Wali Kota juga akan dicoba untuk bisa hadir di kegiatan itu. Oh, alhamdulillah. Insya Allah bisa terjadi yang terbaik ya Bu ya. Tapi mengenai yang tadi Bu, program ini yang kita lakukan untuk SMP dulu karena sekalian kita melaksanakan SMP, nanti untuk kedepannya kita coba lagi expand ke SD dan juga SMA. Jadi pelan-pelan kita coba yang SMP, jika programnya lebih lanjut di Sukabumi bisa lebih kalau programnya di Sukabumi bisa sukses dan berjalan dengan lancar, kita akan expand lagi ke SD, ke SMA, dan insya Allah mungkin kita tambahkan pelajaran-pelajarannya selain fisika ya. Tapi untuk depannya, untuk sekarang. Baik. Makasih Pak. Nanti itu ada di saya kebetulan. Saya yang ditugaskan oleh Pak Kadis. Terima kasih. Untuk yang program di Sukabumi itu mungkin fokusnya kita untuk saat ini kita untuk di fisika dulu untuk tahun ini ya, programnya itu kita memang bidangnya fisika dulu itu sih Bu. Mungkin nanti, guru IPA ya, guru iya. IPA karena kalau di SMP itu nggak ada fisika biologi tapi guru IPA aja gitu. Iya. Ya. Baik, dan nanti mungkin buat undangan. Iya, nanti mungkin kita komunikasinya langsung ya Ibu ya. Maksudnya tidak membahas di webinar ini ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Ya, mungkin Pak Rifki mengingat waktu sudah malam, untuk Bapak Ibu guru yang lainnya kita closing aja untuk webinar sekarang. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Shailendra atas lecture-nya yang sangat-sangat insightful. Selanjutnya semoga Bapak Ibu guru bisa menggunakan pelajaran ini untuk aktivitas di sekolah. Program webinar ini dipersembahkan oleh Youth Excellence International Foundation
Sekali lagi untuk informasi lebih lanjut bisa langsung follow kami di Instagram kami di youthexcellence.if. Sebelum saya menutup acara webinar ini, mungkin bisa menyalakan kameranya untuk foto rame-rame, foto bareng. Fotonya ini akan ada 2 slide. Untuk yang slide pertama, Bapak Ibu Guru sudah siap? Baik, saya mulai di slide pertama ya Bapak Ibu Guru. 1, 2. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah hadir bersama kami di webinar series Thinking Outside the Box. Sekian dari saya, Rifki. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam.